Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan pasien saya, Nyonya Aprilia. Ya, Mbak Aprilia Dewi, itu Mbak lengkapnya. Mbak Aprilia Lestari Dewi, usianya baru 18 tahun ya. Beliau sudah melahirkan tadi malam pukul 20, berapa? Jam berapa ya, Mbak? 20 lebih. Wah, ya. Jamnya 20.25, tahunnya 2025. Nyadar nggak sih? Iya, bagus ya. Beratnya 3 kilo, perempuan ya Mbak? Perempuan, panjangnya 48, 45. Kemarin sempat merembes ya, tapi kayaknya kita observasi ternyata masih ada. Ya harus dipulangkan, tadi malam tambah banyak ternyata. Jadi beliau kesini pukul setengah 5 sore itu pembukaan 4. Enggak, yang kesini dulu siang apa pagi ku ya buka. Kemarin buka 1 ya. Terus paginya kemarin kesini terus pulang lagi ya, buka 1. Akhirnya kesini setengah 5 pembukaan berapa? Yang sama buka berapa Mbak? Kemarin kesini setengah 1 pembukaan 2. Terus pulang. Mau diantar sama bapak kesini itu jam 4 tapi soalnya belum kerasa banget gitu. Oh iya, terus? Kami pulang kerja tidak bisa kita. Oh, ngenteni bojone sampean ceritane. Pulangnya jam piro? Jam 7 kesini. Oh, jam 7 kesini buka wit tombo. Buka 4 ya, buka 4. Terus bebannya saya dilapor juga sudah tipis. Cepet gitu aku. Akhirnya pukul 20.25. Kok ya gak jahitan ya? Lahirnya seorang bayi perempuan yang cantik. Tidak jahitan. Kok pinter ya usia 18 tahun ya. Sama biasanya yoga atau senam gitu? Nggak lihat di sini. Yang hari Selasa itu ya. Kemarin aku nggak senam mau wis. Jadi beliau mengikuti apa ya online yang dari sini itu setiap Selasa pukul 4 sore seperti itu. Terus kontraksinya ya apa Mbak? Sampean tahan ya. Rasanya kontraksi pembukaan itu loh. Kok sini buka 4 ya pinter ta wong biasanya sih buka. Ya kayak siangnya kesini kan sama buka 2. Beda nggak buka 2 sama buka 4 tadinya? Beda. Anak bedanya kan ya. Jadi pasti semakin sakit itu pasti ada nambah pembukaan di sana. Lek kesini sih sakitnya sih pancet yo. Pembukaannya ya sih pancet gitu loh. Jadi pasti sakitnya itu nambah atau berubah tambah panjang durasinya. Tambah panjang apa semakin ketim BAB rasanya? Lek menurut sama dari buka 2 ke buka 4 itu. Panjang. Oh, durasinya tambah panjang. Durasinya tambah panjang kira-kira ya 1 menitan lah ya. Hampir 1 menit gitu. Jadi kalau ke bidan ya enak ya wis buka ombo cepet kan ya. Padahal anak pertama loh beliau ini lahir anak pertama juga usia 18 tahun. Mau infus apa olahraga. Oh iya beliau jimbol tadi malam loh. Buka 4 itu sih jimbol lah. Nggih Bu, waduh cepet iki aku ngono. Banyak gejala-gejala begitu disuruh infus. Infus itu sudah Iku ya apa kepingin BAB? Terus kepingin BAB jadi tapi ampun loh jimbol itu ya kasat masih jimbol ya nggak apa-apa sih. Terang memang kan masih 18 tahun berbeda dengan yang sudah 35 tahun, 32 tahun. Otomatis berbeda dengan yang 30 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Terus nanti rencananya kabeh apa? Suntik 3 bulan berarti ya, Saman kan menyusui. Jadi kalau suntik gak usah nunggu menstruasi, bersih nifas langsung suntik. Kedisian bapak yang kok metang mah. Punya BPJS Saman? BPJS KIS, oh iya. Oh suaminya tadi ke puskesmas sambil itu syaratnya BPJS berarti ya? Ini tadi kan ke puskesmas Pamotan ya. Jadi wes lega ya. Sama nikah umur berapa? Nikahnya 17. Langsung ya berarti ya? Berarti beliau nikahnya usia 17, melahirkan usia 18. Engko anaknya umur 10 tahun, ibu isik bolile 2 tahun lho. Lah ngafe bareng iki engko koyo adik kakak. Soalnya kan ya cewek ya anaknya ya. Terus rencana mau nambah lagi berapa tahun lagi?
Belum tahu, alah sikat metu Bu, mambengi wis. Ya yang penting KB dulu, kalau mau menunda pasti harus KB ya. Umpama enggak KB mandiri, yo semua KB mandiri itu lek ada gagale, ya siap hamil gitu loh. Lek suntik KB enggak sih, suntik KB yang 3 bulan itu. Tapi yo kok badannya saman melar, penambahan berat badan, gangguan siklus menstruasi, wis ngono biasanya. Tapi biasanya kalau KB 3 bulan tuh disetel nggak menstruasi sama sekali Mbak. Jadi lek sama nggak menstruasi, ojo bingung hamil. Itu karena efek sama menyusui dan efek dari suntik KB 3 bulanannya. Gitu ya. Sama dijemput toh ini. Jadi aku gak ngetenani jambangan, jadi kita nggak tahu rumahnya beliau ya. Oke, terima kasih Mbak Pur sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Izin saya nanti di media sosialnya dengan Vicky. Dan saya mohon maaf mewakili mbak-mbaknya juga, Vicky dan bisnis juga kalau ada salah kata seperti itu ya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.